Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina Muhammadil hadi ila siratal mustaqim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ad-darsul awal, pelajaran pertama, muqaddimatun amatun haulad dima'il kharijati minal farji. Pendahuluan umum seputar darah-darah yang keluar dari farji, kemaluan wanita. Ad-damu al-khariju min farjil mar'ati, darah yang keluar dari kemaluan wanita. Imma ayyakuna haidon, ada kalanya haid, au nifasan atau nifas, au istihadatan atau istihadah. Wala rabi'alaha, dan tidak ada darah yang keempatnya. Walikullin min hadhihi dimai, dan bagi setiap satu persatu darah tersebut, ta'rifun, ada sebuah pengertian yatamayyazu bihi an ghairihi, yang bisa membedakan antara satu sama lainnya. Wa saufa nubayyinuha insyaallah taala. Nanti akan kami jelaskan insyaallah taala, kata beliau Sayyid Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf. Kemudian, mengetahui zat sesuatu itu lebih didahulukan ketimbang mengetahui karakter ataupun hukumnya. Mengetahui nama-nama darah, pengertian-pengertian darah itu lebih didahulukan ketimbang mengetahui hukum-hukumnya. Sebab fala yuhkamul majhulu, sesuatu yang tidak diketahui maka tidak bisa dihukum. Maka di sini Sayyid Abdullah bin Abdurrahman mengawali pelajaran pertama dengan memberitahu kita akan ta'rif pengertian darah-darah. Pertama, awalan al-haidu, darah haid. Ta'riful haidi, pengertian haid. Damul haidi, darah haid itu syar'an menurut syariat agama Islam, huwa yaitu damu jibillatin, darah normal, yakhruju min aqsar rahimil mar'ati, yang keluar dari pangkal rahim wanita paling dalam, ala sabilis sihhati, dari keadaan sehat min ghairi sababin, tanpa ada sebab, bi auqatin ma'lumatin, di dalam waktu-waktu yang diketahui. Bagaimana penjelasan dari ta'rif tersebut? Nah, kata beliau, syarhut ta'rif, penjelasan pengertian darah tersebut, al-haidu, haid itu pisyai, di dalam syariat, yatadammanu fi ta'rifihi, menyimpan di dalam ta'rifnya, pengertiannya, arba'at asya'a, akan 4 perkara. Jadi ta'rif haid yang tadi disebutkan menyimpan, mengandung 4 unsur, 4 perkara. Awalan, yang pertama, annahu damu jibilatin, darah haid itu adalah darah normal. Ayat tak tadi hittiba'us salimah, bisa menunjukkan darah tersebut darah normal dengan melihat keadaan wanita yang sehat. Sanian, yang keduanya, annahu yakhruju min aqsarihimil mar'ati, darah haid keluar dari pangkal rahim paling dalam. Wal aqsa huwal ab'ad, al aqsa dalam itu adalah al ab'ad, yang paling jauh. Salisan, yang ketiga, annahu yakhruju ala sabilis sihhati, yang ketiga, darah haid itu keluar dengan keadaan sehat, min ghairi sababin, tanpa ada sebab. Bikhilafi damin nifasi, berbeda dengan darah nifas yang keluar setelah kita melahirkan. Wal istihadoti wal istihadoti, dan darah istihadah yang keluar karena ada sebab penyakit. Rabi'an, yang keempat, annalahu auqatan makhsusatan, darah haid memiliki waktu-waktu yang khusus. Walahu aqallu, darah haid memiliki waktu minimal. Walahu aksaru, memiliki waktu maksimal. Walahu ghalibun, memiliki waktu galib, keumuman, pada umumnya. Kama sayati insyaallah ta'ala, sebagaimana yang akan dijelaskan di depan insyaallah ta'ala. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan mengenai sumber hukum haid. Al-aslu fil haid, sumber hukum haid. Pertama, al-aslu fil haidi qauluhu ta'ala, sumber hukum haid itu bersumber dari perkataan ataupun firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil mahidi, perihal haid.
Kul, katakanlah, huwa haid itu adzan kotoran. Fa'tazilu, maka jauhilah kalian semua an-nisaa, para wanita-wanita yang sedang fil mahidi haid, wala taqrabuhunna, janganlah engkau dekati mereka hatta yathurna, sehingga mereka bersuci. Fa idza tatoharna, maka jika tatkala mereka suci, fa'tuhunna, setubuhilah mereka min haitsu amarakumullah, dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah taala sangat menyukai orang yang senantiasa bertaubat dan bersuci. Al-Baqarah ayat 222. Tapi hadhil ayah, di dalam ayat ini kata beliau Sayyid Abdullah, bayyanallahu ta'ala hukmal haid, Allah taala menjelaskan hukum haid. Wa akhbarana awalan, memberitakan kita semua di permulaannya binajasati damil haidi, dengan kenajisannya darah haid, biqaulihi ta'ala, dengan firman kul huwa adzan. Kul, katakan Muhammad, huwa haid itu adalah adzan, kotoran, najis. Summa amaro, kemudian Allah memerintah al-azwaja, kepada para suami, ayya'tazilu, untuk menjauhi an-nisaa, para wanita, fil haidi, di keadaan haid. Ya'tazilu mubasyaratan nisa'i, maksudnya menjauhi wanita, menjauhi, menyetubuhi para wanita, bima, di antara bainas surrati, di antara pusar dan perrukbati dan dengkul. Walaisal muradu bi'tizalin nisa, dan bukanlah yang dimaksud dari menjauhi wanita itu ain annahjurha fil mat'am wal masyrab wal maskan, meninggalkan mereka di waktu makan, di tempat makan, wal masyrab, dan minum, wal maskan, dan di tempat berdiam. Bukan meninggalkan mereka di tempat berdiam, di rumah, bukan. Fa inna tilka adatul yahudi, sebab perlakuan tersebut itu adalah kebiasaannya orang Yahudi, kama waroda fil hadis, sebagaimana yang telah terambil di dalam hadis Nabi. Pertama, Anasin, di riwayat Sayyidina Anas, sahabat Anas, anal Yahuda, sesungguhnya Yahudi, kanu idza hadutil mar'atu, mereka itu jika wanitanya sedang haid, fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut, mereka tidak menemani makan dan tidak menemaninya di dalam rumah. Fasa'ala ashabun Nabi, kemudian para sahabat Nabi bertanya an-nabiyya, kepada Nabi. Fa'anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid, maka Allah taala menurunkan wahyunya, yaitu wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazirun nisa fil mahid, ila akhiril ayati, sampai akhir ayatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disusul dengan perkataan Rasul, isna'u kulla syai'in, perbuatlah segala sesuatu, lakukanlah segala sesuatu, illa nikah, kecuali nikah. Wa qaluhu illa nikah, perkataan Nabi dari illa nikah, maksudnya illal wat'a, kecuali menyetubuhi mereka di antara pusar dan dengkul. Yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu asyrabu wa ana haidun, aku sedang minum dalam keadaan haid. Summa unawiluhun nabiyya, kemudian aku sodorkan kepada Nabi, fayadhu fahu ala maudiin fiyya, kemudian beliau meletakkan mulutnya di bekas minum saya. Fayasrubu, kemudian beliau meminum. Wa ata'arraqul arqa, kemudian aku menggigit sepotong daging, wa ana haidun, dalam keadaan haid. Summa unawiluhun nabiyya, kemudian aku sodorkan kepada Nabi, fayadhu fahu ala maudiin fiyya, beliau memakan daging dari bekas gigitanku. Wa qaluhu wa ata'arraqul arqa, perkataan ata'arraqul arqa ay akhudul lahma minal arqi, menggigit daging dari uratnya, bi asnani, dengan gigiku. Wah, yang ketiga, wa anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yattaqi,
bersandar fi hijri di pangkuanku wa ana haidun dalam keadaan haid. Fayaqra'u kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Summa bayyana jalla jalaluhu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan fil ayatil karimah di dalam ayat mulia tersebut annahu la yajuzu ayat yazauzu zaujatahu wa haidun. Sesungguhnya tidaklah dibolehkan seorang lelaki menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid. Faidan qata adamul haidi, maka ketika darahnya terputus waktu salat si wanita kemudian mandi wajib, jazalahu ayyaqrabaha minal makanil ladzi amarahullahu ta'ala ayyatiha minhu. Maka diperbolehkan menyetubuhinya dari tempat-tempat yang telah diperintahkan Allah Ta'ala. Wal aslu fil haidi minas sunnatin nabawiyyati iddatu ahadisa. Sumber hukum di dalam haid, mengenai haid, dari sunnah-sunnah dari hadis-hadis Nabi itu ada banyak hadis. Minha sebagiannya yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaisyin, kepada Siti Fatimah binti Abi Hubaisyin radhiyallahu anha. Kata beliau, "Faidza aqbalatil haidatu," maka ketika datang haid, "Fatrukis salat," tinggalkanlah salat. Faidza dzahaba qadruha, maka ketika hilang kadarnya haid, pagsili, mandilah, pagsili, maka bersucilah, anki adama, wasolli, dan sholatlah. Selanjutnya al-hikmatu minal haidi, hikmah dari haid. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian haid, kemudian sumber hukum haid. Nah, sekarang kita akan membahas hikmah dari haid. I'lam, ketahuilah, wafaqani Allahu wa iyyaka, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian semua. Annal haid, sesungguhnya haid itu adalah syai'un, sesuatu, kata bahul khaliqu, yang telah ditakdirkan oleh Allah sang pencipta, jalla jalaluhu, yang maha agung keagungannya, wa ta'alat azamatuhu, yang maha luhur kemuliaannya, ala banati adama, bagi anak cucu Adam, bagi anak cucu manusia. Ikhtibaron, tujuannya adalah menguji, wabtilaan, dan menguji, wamtihanan, dan menguji, latihan gitu. Latihan untuk kita terbiasa menghadapi kotoran, karena wanita akan bergelut dengan kotoran anak-anaknya dan cairan maninya suaminya gitu. Jadi itu adalah ketentuan Allah supaya wanita terbiasa mengurus hal-hal yang bersifat kotor, sehingga dia nanti kelak jikalau punya dikaruniai anak tidak akan jijik, dan menghadapi cairan spermanya pria itu tidak akan jijik gitu. Waqad sabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, dan sungguh telah tetap di dalam sahih, dalam hadis yang sahih, riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah, kata Siti Aisyah, Rasulullah pernah berkata fil haidi, mengenai haid, inna hadza, sesungguhnya ini adalah amrun, sesuatu, urusan, kata bahullahu ala banati adama, yang telah Allah tentukan, yang telah Allah takdirkan bagi anak cucu manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di video selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan nifas, pengertian nifas dan sumber hukum nifas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.